Terus yang ketiga, bila terbiasa dengan pola makan 4 jam sehari, silakan coba puasa 24 jam. Jadi pola makan di minggu pertama itu 8 jam sehari. Terus nanti 2 minggu lah, kalau misalnya kamu udah, jangan buru-buru, kamu harus sabar. Yang penting konsisten. Ada 3 jendela makan. Nah, namanya jendela makan. Kalau dari jam 10 sampai jam 6 sore itu namanya jendela makan. Ada 3 jendela makan, 3 macam jendela makan, yaitu 8 jam, 6 jam, sama 4 jam. Nah, itu harus kamu lakukan berurutan. Jangan kamu baru seminggu 8 jam, besoknya langsung pengen 4 jam aja nih, aku udah kuat nih, gak usah kayak gitu. Jadi tubuh kamu tuh butuh penyesuaian. Jadi kalau aku dulu 8 jam itu selama 2 minggu. Terus aku harus beranikan diri, tapi harus 2 minggu tuh gak boleh putus loh ya. Jangan sampai kamu, hari ini aku batal puasa atau gimana, jangan ya, kayak gitu. Nah, kamu kan lama-lama gak bakal lapar. Nah, terus kamu nanti 2 minggu, aku waktu itu 2 minggu, terus minggu kedua aku naikin jadi 6 jam. Aku coba di pertama, kok udah biasa ya, aku udah kuat ini, udah 6 jam. 6 jam ini cukup lama, sampai akhirnya aku majuin ke jadi 4 jam. Karena 6 jam ini aku lakukan sekitar mungkin sebulan, jadi 1,5 bulan, mungkin lebih ya. Waktu itu aku ingat lagi, kayaknya lebih deh, kayaknya nggak secepat itu deh aku 4 jam. Terus maju lagi jadi 4 jam. Nah, yang 4 jam ini baru aku lakukan konsisten dalam waktu yang sangat lama, sekitar 3 bulan, yang itu bener-bener cepet banget bikin aku jadi kurus. Kayak sekarang sih ya kurus-kurus banget sih ya, karena aku masih pengen OCD lagi dan pengen ngurusin badan lagi, tapi jauh banget sampai 25 kilo lebih. Nah, di sekitar bulan ketiga baru kita masuk ke 4 jam. 4 jam doang sehari. Jadi aku waktu itu aku harus nganterin adikku TK sekolah itu panas-panas gitu, drama banget ya. Panas-panas dari jam 6 pagi aku nganterin dia sekitar 10 km bolak-balik. Nanti siang harinya jam 1 jam 2 itu aku harus nganterin dia, tapi aku buka puasa makan itu jam 3 sore. Jadi apapun kegiatan hari itu aku tidak akan pernah makan sebelum jam 3 sore. Jadi jam 3 sore baru makan sampai jam berapa? 3, 4, 5, 6, 7, jam 7 malam. Nah, kayak gitu selama sebulan lebih itu udah kuat gitu. Terus udah itu cukup sampai di situ dulu. Nah, terus yang penjelasan ketiga tadi, kalau udah terbiasa 4 jam sehari, silakan coba puasa 24 jam. Nah, ini nih tantangan baru. Makan sehari sekali, maksimal 3 kali seminggu. Jadi kalau kamu udah biasa 4 jam, kamu bisa coba yang 24 jam puasa. Bukan makan 24 jam ya, tapi 24 jam puasa. Artinya kamu hanya punya waktu makan sehari itu mungkin selama 1 jam. Pokoknya sekali makan nasi. Jadi misalnya hari Senin aku makan jam 3, terus selesai jam 4 sore, udah puasa lagi sampai hari Selasa jam 3-nya lagi, baru kamu buka puasa. Dan itu dilakukan jangan sering-sering. Itu aku di sini sih sarannya maksimal 3 kali seminggu, tapi kalau dulu aku cuma mengerjakan itu seminggu sekali. Untuk pola makan jendela makan yang 24 jam, yang puasa 24 jam yang cuma 1 jam sehari, biasanya kalau di sini dia merekomendasikan bisa sehari sekali itu maksimal 3 hari dalam seminggu. Tapi karena aku sendiri ngerasa itu too much dan cukup, jadi cukup seminggu sekali aja jendela makan 1 jam atau puasa 24 jam. Aku ngerasa itu udah cukup bisa menurunkan berat badan jauh lebih efektif daripada sebelum-sebelumnya. Jadi cukup seminggu sekali aja. Kalau misalnya kamu merasa misalnya gede banget badannya 100 kilo, 120 kilo terus pengen turunin, bisa kamu pakai juga yang ini. Lalu yang selanjutnya adalah makanlah apa yang biasa kamu makan sebelum program OCD. Nah, kamu biasanya kalau kamu punya makanan kesukaan gitu ya, misalnya kalau aku tuh dulu sukanya makan bebek Haji Slamet, aku sukanya itu makan supnya Pizza Hut, itu favorit aku banget. Terus nanti tiba-tiba pagi-pagi misalnya mama tuh order bebek Haji Slamet gitu ya buat jam 10-an gitu, padahal aku harus makan jam 3 sore. Pengen pasti ngiler banget kan berarti, tapi harus tetap semangat gitu, karena apapun yang pengen kamu makan hari itu kamu bisa rencanain. Misalnya kamu pengen makan
bayi selamat atau pengen makan sup atau pengen makan pizza atau pengen makan apapun makanan kesukaan kamu, tinggal kamu pikirin paginya, terus kamu atur gimana caranya makanan itu bisa kamu dapetin tepat ketika kamu harus buka puasa gitu. Dan nggak ada enaknya OCD gitu, nggak ada peraturan kamu harus makan sayur, harus makan ini, sayur tetap butuh ya, dan tepatnya adalah kamu harus makan yang bergizi. Jangan sampai karena kamu cuma punya waktu kesempatan apalagi yang 4 jam sehari, apalagi yang jendela makannya cuma 4 jam, itu kamu penting banget mengatur gizi kamu. Gimana caranya ketika kamu cukup 1 kali makan tapi makanannya itu benar-benar efektif memberikan gizi yang bagus buat badan kamu. Oke, selanjutnya olahraga dengan pola angkat beban, bukan dengan kardio. Kardio itu yang aku tangkep ya, kardio itu lari pagi atau pokoknya lari gerak gitu, itu lebih gak efektif daripada angkat beban. Nah, kenapa? Karena pembakaran lemak akan maksimal dalam 2 hari berturut-turut kalau kamu angkat beban, dan dalam 2 hari itu kamu berpuasa. Jadi ini sangat berkaitan sama OCD-nya. Nah, dulu banyak sih teman yang tanya sama aku, gimana kalau aku olahraganya aja nggak usah OCD-nya? Kalau menurut aku sih nggak maksimal ya, karena diet itu sangat maksimal. Jadi kamu hari ini olahraga, 2 hari lagi kamu olahraga gitu. Itu kalau kamu jeda antara olahraga pertama sama olahraga kedua itu kamu puasa, itu jauh lebih efektif daripada olahraga aja gitu. Jadi puasa itu punya peran tersendiri dalam proses olahraga kamu. Nah, di OCD sendiri kalau kamu lihat di aplikasinya ini ya, jadi di sini ada namanya Auto-Jue. Auto-Jue ini kamu klik. Nah, get ready, jumping jack. Nah, ini adalah salah satu, ini gerakan pertama untuk Auto-Jue. Jadi, dan ini banyak banget gerakannya. Ada beberapa gerakan yang aku lupa tepatnya ada berapa gerakan, tapi kalau di total itu ada 7 menit. Jadi kamu hanya butuh waktu 7 menit sehari untuk olahraga yang itu cukup memecah otot kamu, cukup bikin, jadi itu efektif banget. Jadi ada gerakan yang fokus untuk ngecilin paha, ada gerakan yang fokus buat ngecilin perut, ada gerakan yang fokus buat ngencengin lengan kamu gede gitu. Jadi dulu lengan aku gede banget. Nah, jadi itu. Jadi olahraganya cukup, karena waktu itu aku di Surabaya, di pinggiran Surabaya. Jadi kalau aku untuk lari pagi atau untuk olahraga di luar rumah itu rasanya nggak enak banget karena udaranya itu kotor banget. Maka aku cuma olahraga Auto-Jue ini aja setiap hari di dalam rumah. Dan hasilnya ya, it works ya, kamu bisa lihat sendiri. Lalu selanjutnya puasa di atas, oh ya, nanti yang untuk Auto-Jue kapan-kapan kita akan bikin video sendiri gimana caranya mengaplikasikan Auto-Jue biar mungkin kamu bisa seru-seruan dengan itu. Dan masih akan, aku sih pengen sharing banyak lagi gerakan-gerakan gym atau gerakan-gerakan untuk latihan otot kamu yang itu juga efektif buat menurunkan berat badan dalam waktu singkat.